Hola, di depan kita ini ada turbo. Pernah dengar istilah VGT, VNT, atau FNT? Apa sih itu? Nah, ini kita jelasin. Ini turbo punya Chevrolet Captiva diesel C140. Ya. Turbo ini berjenis VGT. VGT itu apa? Variable Geometry Turbo. Jadi si turbo ini sudah mampu melakukan sinkronisasi dengan pedal gas dan throttle body. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita mulai dari awal. Turbo itu ada dua bilah, ada dua sisi. Sisi turbin, sisi hisap. Sisi hisap ini bawa angin dingin, masuk ke intercooler didinginkan, baru ke mesin. Nah, si turbo sendiri di sisi yang sebelah ini, sebetulnya turbo itu diputar oleh gas buang. Gas buang dari knalpot. Jadi dari knalpot, gas buang masuk ke sini, dia muterin turbo ke sini. Jadi turbo berputar. Udara yang tidak dipakai dia akan keluar ke knalpot, masuk langsung ke katalitik. Oke, kita buka bagian turbo di bagian sisi panas. Nah, ini di bagian sisi panas atau di bagian knalpot. Kenapa turbo ini harus dilakukan perawatan dengan cara pembersihan? Seperti umumnya kita tahu, solar kita itu solar terhebat sejagat raya. Ya, dimana klaim Euro 4-nya itu bisa 500 ppm, padahal di Belgia cuma 50 ppm. Ya, lu tanya sendirilah sama orang pertama. Jadi karena turbo diputerin sama gas buang, otomatis jelaga gas bakarnya juga ikut ada di sini. Sering kita dapat kasus mobil hilang performanya. Kenapa bisa gitu? Hilang performanya, kita angkat. Nah, ini bagian dalam si VGT atau kita nyebutnya fan. Jadi fan ini sebagai pengendali udara. Kayak avatar ya Bang Susi. Pengendali udara. Jadi si fan ini cara kerjanya adalah ketika posisi idle 700 rpm, artinya hembusan dari knalpot juga nggak terlalu besar. Dia posisinya sedikit tertutup. Nah, sedikit tertutup di sini. Kalau ingat cara kerja tekanan fluida dari penampang besar ke penampang kecil, tekanan naik. Nah, prinsip yang sama juga digunakan di turbo. Karena RPM itu kecil, otomatis hembusan udara dari knalpot kecil tidak akan mampu membuat si turbo ini berputar secara kencang. Jadi pada saat kita mau akselerasi, dia delay dulu nih kalau nggak ada ini. Makanya ditambahkanlah alat yang namanya VGT atau kalau kita nyebutnya ini fan. Fan ini bekerja berdasarkan bukaan pedal gas. Semakin tinggi RPM mesin, semakin terbuka lebar, semakin banyak udara untuk memutar si turbo. Nah, pernah dengar turbo lag? Turbo lag itu salah satunya penyebabnya ya karena itu. Jadi untuk dapetin RPM tinggi itu dia nunggu buangan gas knalpot. Nah, untuk ngakalin turbo lag dan meminimalisir turbo lag diciptakanlah VGT atau Variable Geometry Turbo, atau biasa umumnya disebutnya fan. Correct me if I'm wrong. Jadi bilahnya itu dibikin sempit biar tekanan putar ke sini besar. Artinya anytime pedal gas diinjak, ini sudah berputar dan siap menghasilkan udara lebih besar lagi. Seperti itu. Prinsip cara kerjanya. Ini di bagian turbo panas. Sementara di bagian turbin ini hanya menghisap udara dingin dari luar. Setelah ini berputar, dia menghisap, masuk ke intercooler, masuk ke intake, masuk ke ruang bakar. Prinsip kerjanya sih hanya sesimpel itu aja sih. Cuman yang ribet pengendali aktuatornya. Nah, fan ini kan ada fan, dia bekerja tuasnya. Fan ini bekerja berdasarkan inputan aktuator. Nah, menariknya aktuator ini ada dua prinsip kerja. Yang pertama secara vakum. Ini model vakum C140, jadi vakum udaranya masuk ke sini. Ini inputannya. Yang kedua, modelnya motor, seperti di Hyundai Santa Fe dan Captiva C100 diesel. Sayangnya sampelnya nggak ada, di kita hanya ada sampel punya C140 dengan model vakum. Major problemnya, yang paling sering kejadian di turbo, masalahnya apa sih? Yang pertama, yang paling sering kita dapat masalah macetnya fan. Fan ini nggak mau bergerak.
sekalinya mau bergerak langsung ke RPM atas. Berasa banget ada kayak hentakan tiba-tiba karena ininya macet nih. Kenapa bisa macet? Yang pertama, ya kalau solarnya busuk, otomatis si jelaga bakarnya itu akan memenuhi sisi-sisi si engselnya ya. Itu yang bikin macet. Kalau udah kelamaan, udah pasti ini korosif. Di kasus yang sudah terlanjur parah, ini sama sekali nggak bergerak walaupun sudah dibersihkan. Karena apa? Ya sudah korosif, udah nempel, udah karat. Ya semacam karat gitu ya. Udah karat, udah nggak bisa berputar normal, sehingga pada saat digas dia mendem. Gitu. Jadi untuk perawatannya sebaiknya lakukan pembersihan areal turbo, intake, intercooler, tangki dan lain-lain minimal setiap 60.000 km sekali untuk membersihkan turbo di areal ini. Nah, kalau ada yang tanya, turbo kan bersih. Ya bersih kan yang di areal sini. Yang di areal sini tidak. Seringkali di kasus banyak turbo, di sininya udah penuh sama jelaga. Sini penuh sama jelaga, otomatis sininya juga udah kehalang sama jelaga. Itu sekilas tentang turbo VGT. Kalau ada pertanyaan lain, silakan di kolom komen. Oh ya, satu lagi. Turbo ini punya pendinginan dan pelumasan. Pendinginannya pakai oli mesin. Banyak kasus cartridge core, kita nyebutnya cartridge lah ya. Kalau bahasa kerennya sih core turbo. Core turbo ini suka oblak. Oblak itu penyebabnya apa? Ini dasarnya sih barunya juga oblak, tapi oblaknya cuma berapa ya? 1 mili ya Bang Sus ya, sekitar 1 milian oblak. Dan oblak standar, kalau udah oblaknya udah parah, udah pasti dia kena dinding sini housing dan bunyi nyiul. Nah, cara merawat turbo biar nggak gampang ganti cartridge, jaga kualitas oli. Karena apa? Turbo ini dilumasin oleh oli di bagian tengah. Oli sama air. Oli sebelah mana? Ini ya. Ini oli, ini air. Airnya diambil dari coolant untuk mendinginkan si turbo. Karena turbo ini putarannya bisa 50.000 sampai 100.000 RPM di peaknya dia, di puncak tertingginya dia. Jadi ini panas banget. Untuk menghindari panas ya dialirkanlah air coolant di sini, dan untuk melumasi as turbo dimasukkanlah oli ke sini. Jadi kalau kualitas oli Anda jelek, sudah pasti turbo akan bermasalah. Jadi ngerawat diesel sebetulnya gampang. Oli bagus, coolant bagus, dijaga posisinya tetap bersih. Sekalipun pakai solar busuk, no problemo. Ya. Thank you.